Halo semuanya, selamat datang di kisah dramatis dan penuh emosi tentang seorang ayah yang menghadapi liku kehidupan, anak, dan menantunya. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu dulu nih, kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, aku penasaran dari mana saja teman-teman yang ikut merasakan kisah ini. Yuk, siapkan hati kalian karena cerita ini penuh dengan rasa, cinta, dan perjalanan yang menyentuh hati seorang ayah. Dari mana asal kalian tulis di kolom komentar. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis rumah tua, menciptakan garis cahaya yang lembut di lantai kayu yang berderak setiap kali aku melangkah. Sejenak, aku berdiri di teras, menatap pohon-pohon yang dulu kutanam dengan penuh harap. Sekarang daun-daunnya bergoyang pelan tertiup angin, seolah ikut menghela napas bersamaku. Sudarto, itulah namaku. 70 tahun sudah aku menapaki dunia ini, namun rasanya hari-hari terakhirku tak lagi seperti dulu, hangat, penuh tawa, dan suara anak-anak yang mengisi ruang. Kini, rumah terasa terlalu luas, dan setiap sudutnya sepi. Aku mendengar langkah kaki anakku dari kejauhan. Dulu langkah itu selalu membuat hatiku bergetar. Kini hanya menjadi pengingat akan jarak yang semakin lebar di antara kami. Putraku, Bima, masih tampak sopan, tersenyum ramah, namun ada sesuatu di matanya yang tak mampu aku tafsir. Ia sibuk dengan ponsel, dengan pekerjaan, dengan dunianya sendiri. Aku mencoba menahan rindu yang tak diungkapkan. Saat sarapan, aku menyiapkan teh hangat dan roti panggang, meletakkannya di meja dengan hati-hati. "Bima, ayo sarapan bersama nak," kataku pelan. Ia menoleh sebentar, mengangguk, lalu kembali tenggelam dalam layar ponselnya. Senyumku meredup, tapi aku menelan rasa kecewa itu. Aku selalu percaya, cinta itu bukan soal balasan, tapi tentang memberi tanpa syarat. Duduk sendiri di kursi tua, aku menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Kenangan masa kecil Bima, wajah istriku yang sudah lama tiada, momen-momen bahagia yang terasa begitu jauh sekarang. Hati ini penuh rindu, tapi juga ada ketakutan yang tak bisa aku tutupi. Apakah aku masih dibutuhkan? Apakah aku masih dianggap bagian dari rumah ini? Di sore harinya, aku berjalan di halaman belakang. Rumput basah oleh embun, dan aroma tanah yang lembab mengingatkanku pada hari-hari ketika Bima masih kecil, berlari di sini dengan tawa riang. Kini, tawa itu hilang. Aku berbicara pada diri sendiri, pelan, seolah angin bisa mendengar. Apakah semua ini memang jalanku? Apakah aku memang harus berdiri sendiri di usia senja? Tetapi aku tetap mencoba tersenyum. Karena meski sunyi melingkupi, aku tahu, hati seorang ayah tidak pernah berhenti mencintai, walau dunia tampak menolak. Aku duduk di teras, menyeruput teh yang mulai dingin, membiarkan mata ini menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ada rasa damai yang samar, tapi juga hampa yang tak terucapkan. Sebuah pengingat bahwa kehidupan terus berjalan, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan ketika malam turun perlahan, bintang-bintang mulai muncul di langit gelap, aku menutup mataku sejenak, membiarkan kenangan dan rasa rindu menyelimuti. Besok adalah hari baru. Dan aku harus tetap kuat, walau sendirian, walau jarak dengan anakku semakin nyata. Besok adalah hari baru, pikirku sambil menatap langit yang mulai pucat tertimpa sinar fajar. Namun, pagi itu tak membawa kehangatan seperti yang kuharap. Aku berjalan ke dapur dengan langkah perlahan, telinga menangkap suara dunia yang tetap berjalan, tapi terasa jauh dari jangkauanku. Meja makan masih sama seperti kemarin, teh hangatnya menunggu, tapi kursi di seberangku kosong. Bima sibuk di kamar, dan menantu, Nisa, tampak terburu-buru menyiapkan berkas-berkas pekerjaan yang entah untuk siapa. Aku meletakkan cangkir teh di meja, menarik nafas dalam, mencoba menenangkan hati yang terasa bergejolak. Ada rasa rindu yang menumpuk, tapi juga ketakutan yang tak ingin aku tunjukkan. Dunia anak-anakku tampak berputar cepat, meninggalkan langkahku yang lamban.
Aku duduk di kursi, mengamati sinar matahari yang menembus jendela, menari-nari di lantai kayu yang berderak, mengingatkanku pada hari-hari ketika Bima kecil menendang bola di ruang ini, tersenyum tanpa beban. Hari itu aku memutuskan berjalan-jalan sebentar di halaman belakang. Embun pagi masih melekat di rumput, aroma tanah basah menyentuh ingatanku pada masa lalu yang lebih hangat. Aku menatap pohon mangga tua di pojok halaman. Pohon itu dulu ditanam bersama istriku, dan sekarang berdiri diam menyimpan semua rahasia dan cerita kami. Aku menghela napas pelan. Mungkin aku harus belajar berdamai dengan kesendirian ini, gumamku pada diri sendiri. Di tengah sunyi, suara tawa kecil masa lalu berkelebat di pikiranku. Bayangan Bima berlari dengan tangan penuh tanah, menertawakanku karena kotor. Kini, tawa itu sirna. Aku menutup mata sebentar, membiarkan air mata yang tak jatuh menetes di sudut hati. Ada rasa sakit yang halus, bukan karena dendam, tapi karena kehilangan rasa diperhatikan, rasa dicintai. Ketika Bima akhirnya turun dari kamar, wajahnya tampak lelah, matanya tertuju pada layar ponsel. "Selamat pagi, Ayah," katanya singkat, hampir tanpa intonasi. Aku tersenyum, menelan kecewa yang mencoba muncul. "Selamat pagi, Nak. Sudah sarapan?" tanyaku lembut. Ia mengangguk, duduk sebentar, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Sore menjelang, aku duduk di kursi teras lagi, menatap rumah yang sama, namun terasa asing. Angin membawa aroma masakan Nisa dari dapur, tapi tak ada yang memanggil namaku. Aku menegakkan punggung, mencoba menguatkan hati yang rapuh. Mungkin aku harus belajar melihat dunia dari sisi lain. Mungkin cara terbaik adalah tetap mencintai, walau cinta itu tak kembali seperti dulu, bisikku. Dan ketika senja datang, langit perlahan berubah menjadi ungu dan jingga, aku menyadari sesuatu. Kesendirian ini bukan hukuman, melainkan pelajaran. Pelajaran tentang sabar, tentang menerima, dan tentang arti cinta yang sejati, cinta yang tak menuntut balasan. Aku menutup mata sebentar, membiarkan diri larut dalam rasa damai yang samar, tapi ada keyakinan kecil yang tumbuh di hati. Esok akan datang, dan aku harus siap, apapun yang menantiku. Esok akan datang, dan aku harus siap, bisikku pada diri sendiri saat matahari pagi menembus tirai kamar. Namun pagi itu terasa hening, berbeda dari biasanya. Suara dunia di luar jendela bergerak cepat, kendaraan lewat, orang-orang bercakap. Tapi di dalam rumah ini, ada jarak yang tak terlihat antara aku dan anakku. Aku menatap kursi kosong di meja makan, mengingat bagaimana dulu Bima duduk di sini dengan mata berbinar, menceritakan petualangannya di sekolah. Sekarang, kursi itu hanya menjadi simbol hampa, seperti hatiku yang terselip di antara tumpukan kenangan. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan teh dan roti panggang. Aroma hangat memenuhi ruangan. Sesekali, aku menoleh ke kamar Bima, berharap melihat senyum yang dulu menenangkan jiwaku. Namun yang ada hanyalah pintu yang tertutup rapat dan suara langkah yang samar di lantai kayu. Hatiku bergetar bukan karena marah, tapi karena rindu yang tak tertahankan. Aku menyadari, kasih sayang seorang ayah terkadang menuntut kesabaran yang luar biasa, terutama saat anak-anak mulai menapaki dunia mereka sendiri dan lupa membawa kita bersamanya. Sore itu, aku memutuskan keluar ke halaman belakang. Rumput masih basah oleh embun dan angin membawa aroma bunga Kamboja dari halaman tetangga. Aku menatap pohon mangga tua, daun-daunnya bergoyang pelan, seolah ikut menenangkanku. Kenangan masa kecil Bima melintas di pikiran. Tawa riang, tangan mungilnya yang menggenggam tanganku, janji-janji sederhana yang pernah kita buat. Kini semuanya terasa jauh, seperti bayangan yang sulit disentuh. Aku berbicara pada angin, seolah semesta bisa mendengar. Apakah aku terlalu lama berdiri di sini tanpa bergerak, ataukah dunia memang harus terus berjalan, meninggalkanku di belakang? Suara hatiku lembut, namun penuh kepedihan. Aku tahu, aku tak bisa memaksa anakku untuk tetap sama seperti dulu. Aku hanya bisa mencintai dengan cara seorang ayah, diam,
hadir, dan sabar. Ketika senja mulai menurunkan cahayanya, aku duduk di bangku teras, menyeruput teh yang mulai dingin. Langit berwarna ungu keemasan, dan aku merasakan kesejukan yang samar menenangkan jiwa. Tapi ada rasa hampa yang tak bisa kuhapus, seperti rumah ini kehilangan nadanya sendiri. Aku menyadari, meski kesepian menyelimuti, aku masih punya kekuatan untuk bertahan. Karena cinta seorang ayah tak pernah pudar, meski dunia terkadang menolak. Di malam yang semakin gelap, aku menatap bintang yang mulai muncul di langit. Setiap titik cahaya seolah berbisik, mengingatkanku bahwa kehidupan selalu memberikan harapan, meski dalam bentuk yang tak terduga. Aku menarik napas panjang, membiarkan damai yang samar itu meresap. Besok akan menjadi hari lain, dan aku harus tetap kuat, karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku belum tahu apa yang menantiku di depan. Besok akan menjadi hari lain, dan aku harus tetap kuat, bisikku pada diri sendiri ketika fajar mulai menyapaku dengan cahaya lembutnya. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Ada kesibukan yang tak seperti biasanya. Suara langkah lebih cepat, tawa yang terdengar lebih kaku di ruang tamu. Aku menyadari, perubahan kecil tapi nyata mulai merayap masuk ke rumah ini. Bima turun dari kamar dengan ekspresi berbeda. Wajahnya tak lagi sama hangat seperti beberapa hari terakhir. Ada kilau kepuasan yang samar, dan aku menangkap sekejap pandangan yang lebih fokus pada dokumen-dokumen yang dibawanya. "Selamat pagi, Ayah," katanya, sambil menatap layar ponsel, lalu menaruhnya di meja dan pergi ke dapur. Aku tersenyum pelan, mencoba menelan rasa kecewa yang mulai menumpuk. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak tergesa-gesa menilai, karena aku tahu kadang perubahan datang perlahan, dan hati seorang ayah harus mampu merasakannya tanpa terburu-buru menghakimi. Sore hari, aku duduk di teras, menatap pohon mangga tua yang selalu menjadi saksi bisu perjalanan hidup kami. Angin berhembus pelan, daun-daunnya bergoyang, seakan ingin menenangkan hatiku yang mulai resah. Aku mengingat kembali momen ketika Bima masih kecil, berlari di halaman ini dengan tangan penuh tanah, menertawakanku karena wajahku kotor. Kini, halaman itu terasa sunyi, sepi, dan bahkan langkah kaki anakku pun terasa berat dan jauh dari hatiku. Tak lama kemudian, Nisa, menantu tercinta, menatapku dengan senyum formal, lalu berbicara dengan nada sopan tapi dingin. "Ayah, tolong jangan ikut campur dengan urusan renovasi rumah dan dokumen tanah yang baru kita terima." Aku menelan rasa sakit yang samar, berusaha memahami maksud kata-katanya. Aku tahu, perubahan sikap mereka bukan sekedar kebetulan. Warisan itu, tanah dan rumah, membawa sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mulai memisahkan hati kami. Malam itu, aku kembali duduk di kursi tua, menyeruput teh hangat yang mulai dingin. Aku merasakan hampa yang semakin nyata, tapi juga ada bisikan kecil di hatiku. Aku harus tetap tegar. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan masa lalu menenangkan jiwa. Aku mengingat Bima yang dulu memelukku tanpa syarat, yang tertawa riang saat aku membacakan cerita sebelum tidur. Hati ini perih, tapi aku tahu, kasih sayang seorang ayah tak pernah pupus, walau dunia seakan memintanya untuk menyesuaikan diri dengan dingin dan kesibukan anaknya. Aku menarik napas panjang, menatap bintang yang mulai muncul di langit malam. Setiap cahaya kecil itu mengingatkanku bahwa meski anak dan menantu mulai berubah, masih ada ruang untuk kesabaran dan cinta. Aku menyadari tantangan baru telah datang. Besok dan hari-hari berikutnya, aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin tak mudah diterima. Namun aku yakin perjalanan ini harus ditempuh dengan hati yang tetap teguh dan jiwa yang sabar. Karena aku masih ayah dan itu adalah kekuatan yang tak tergantikan. Besok dan hari-hari berikutnya, aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin tak mudah diterima. Gumamku dalam hati saat matahari pagi menyidak tirai jendela. Namun pagi itu, rasa berbeda mulai menusuk pelan. Bima turun dari kamar dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya.
Ada percakapan ringan yang terasa hambar, senyum yang dibuat-buat, dan perhatian yang mulai jarang menyentuh hatiku. Aku mencoba tetap sabar, menahan rasa getir yang mulai muncul. Di meja makan, Nisa menyiapkan sarapan dengan gerakan cepat, matanya kadang menatap dokumen yang baru mereka terima. "Ayah, hari ini aku harus ke kantor notaris untuk menandatangani beberapa surat," katanya, nada suaranya sopan tapi ada jarak yang terasa. Aku mengangguk, menelan pil pahit rasa kecewa. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, kapan kasih sayang anakku berubah menjadi formalitas, menjadi urusan dokumen dan warisan? Aku berjalan ke halaman belakang setelah sarapan, menatap pohon mangga tua yang tetap setia di sana, menyimpan semua cerita dan kenangan kami. Angin membawa aroma tanah basah, dan aku seolah bisa mendengar bisikan masa lalu. Tawa Bima kecil, pelukan hangat istriku, kata-kata lembut yang dulu mengisi rumah ini. Kini, suara-suara itu terasa jauh, tergantikan oleh langkah kaki yang berat dan senyum yang tak sepenuh hati. Hari itu, aku duduk di kursi tua, menatap rumah yang tampak sama, namun terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat, tapi nyata. Aku mencoba berbicara pada Bima dengan hati yang lembut. "Nak, ayah ingin ikut membantu dengan dokumen dan renovasi rumah. Mungkin ayah bisa sedikit membantu." Namun Bima menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Nanti saja ayah, aku bisa tangani sendiri." Kata-kata itu lembut, tapi seperti pintu yang menutup perlahan di hatiku. Sore menjelang, aku duduk di teras lagi, menyeruput teh yang mulai dingin. Cahaya senja menyorot dinding rumah, menciptakan bayangan yang panjang. Aku merasa sepi, tapi juga belajar menerima. Dunia anak-anakku kini bergerak cepat, dan aku harus menemukan cara untuk tetap hadir meski tanpa terlibat langsung. Aku menyadari, cinta seorang ayah tidak bergantung pada pengakuan, tetapi pada kesabaran dan penerimaan. Ketika malam datang, bintang-bintang muncul di langit gelap, dan aku menarik napas panjang. Hati ini sakit tapi juga tegar. Aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai, dan besok mungkin akan ada tantangan yang lebih berat. Namun aku yakin, selama cinta masih ada di hatiku, aku masih bisa bertahan. Aku masih ayah, dan itu adalah kekuatan yang tak akan pernah hilang meski dunia mulai berubah di sekitarku. Aku masih ayah, dan itu adalah kekuatan yang tak akan pernah hilang meski dunia mulai berubah di sekitarku. Gumamku pelan saat Fajar menyapa rumah tua ini dengan sinar lembutnya. Namun pagi itu, aku merasakan dingin yang berbeda. Ada jarak yang semakin nyata, bukan hanya fisik, tapi juga di antara hati kami. Bima turun dari kamar dengan langkah cepat, matanya tertuju pada layar ponsel tanpa menatapku sama sekali. Nisa sibuk menata dokumen dan rencana renovasi rumah yang tampak menyita perhatian mereka sepenuhnya. Aku duduk di meja makan, menyeruput teh hangat, mencoba menenangkan hati yang mulai gusar. Ada rasa getir yang samar, seolah setiap gerakan mereka mengingatkanku bahwa aku mulai kehilangan tempat di rumah sendiri. Aku menatap kursi di seberang, kosong. Dahulu, kursi itu diisi tawa anakku, canda ringan, dan senyum yang menghangatkan hari-hariku. Sekarang, kursi itu kosong, menjadi simbol jarak yang semakin lebar antara kami. Sore itu, aku berjalan perlahan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang berdiri tegak meski hari berganti hari. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang mengingatkanku pada masa kecil Bima, saat ia berlari-lari di halaman ini tanpa beban. Aku menghela napas panjang, membiarkan kenangan itu menenangkan hatiku. Tapi, di sela kedamaian itu, ada rasa sakit yang halus. Anakku mulai menjauh, dan aku belum menemukan cara untuk mendekat tanpa menimbulkan ketegangan. Di teras, aku duduk dengan cangkir teh di tangan, menatap cahaya senja yang memantul di dinding rumah. Aku mencoba mengingat semua momen hangat. Bima memelukku setelah sekolah, tawa Nisa saat mereka datang pertama kali, kata-kata manis yang dulu memenuhi rumah ini. Kini, semuanya terasa samar, seperti bayangan yang perlahan memudar. Aku tahu, perubahan ini adalah bagian dari kehidupan, tapi hatiku belum siap menerima dingin yang datang tanpa peringatan.
Ketika malam tiba, suara-suara di rumah mulai mereda. Aku menatap bintang yang muncul di langit gelap, satu persatu, seolah mengingatkanku bahwa meski dunia berubah, ada hal yang tetap abadi, cinta seorang ayah. Aku menarik napas panjang, membiarkan damai yang samar itu meresap. Tapi di sudut hati, aku mulai menyadari sesuatu yang tak bisa diabaikan lagi. Jarak ini akan semakin besar jika aku terus menunggu tanpa bertindak. Malam itu, aku menutup mata sejenak, membiarkan hening menenangkan jiwa. Namun hatiku berkata dengan lembut tapi tegas, esok akan ada keputusan kecil yang harus kuambil, cara untuk menjaga harga diri dan hatiku tetap utuh. Meski dunia di sekitarku tampak semakin jauh. Aku masih ayah, dan meski langkah ini berat, aku harus menemukan cara untuk bertahan sambil tetap mencintai tanpa syarat. Aku masih ayah, dan meski langkah ini berat, aku harus menemukan cara untuk bertahan, sambil tetap mencintai tanpa syarat. Bisikku pada diri sendiri ketika fajar perlahan menembus tirai kamar. Namun pagi itu, hatiku terguncang oleh sesuatu yang tak terduga. Saat merapikan meja kerja kecil di ruang tamu, aku melihat sekumpulan dokumen yang tercecer, surat-surat tanah, rencana renovasi, dan beberapa catatan tentang harta warisan yang baru diterima Bima. Mataku menangkap detil yang sebelumnya tak kuperhatikan, bahwa semua perhatian anakku kini terfokus pada dokumen itu, bukan pada rumah atau pada aku. Rasa hangat yang dulu mengalir di hatiku perlahan berubah menjadi dingin. Aku menatap dokumen itu, seolah melihat bayangan anakku yang dulu ceria, kini tenggelam dalam dunia formalitas dan materi. Hatiku perih, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku duduk di kursi tua di dekat jendela, memandang halaman belakang, di mana pohon mangga tua berdiri tegak, saksi bisu setiap detik perjalanan hidup kami. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah, dan aku membiarkan kenangan masa lalu menenangkan diri. Siang itu, aku mencoba berbicara kepada Bima. Nak, ayah ingin sedikit ikut membantu dengan rencana rumah ini. Mungkin ayah bisa memberikan saran. Aku menatap matanya, berharap melihat sedikit rasa hangat seperti dulu. Namun Bima hanya tersenyum tipis, menunduk sebentar lalu berkata, "Ayah, tidak apa-apa, aku bisa tangani sendiri." Kata-kata itu lembut, tapi seperti tirai yang menutup pelan antara kami. Hati ini menangis, namun aku menahannya. Aku belajar, kadang cinta seorang ayah harus hadir tanpa diminta, tetap setia walau diterima atau tidak. Malam tiba, dan aku kembali duduk di teras, menatap langit yang perlahan gelap. Bintang mulai muncul satu persatu, mengingatkanku bahwa meski anakku mulai menjauh, masih ada cahaya kecil yang bisa menuntunku. Aku menarik napas panjang, membiarkan damai yang samar itu meresap, tapi ada bisikan halus di hatiku. Perubahan ini bukan sekedar jarak fisik. Anakku mulai lebih memilih dunia material, dan aku harus belajar menerima bahwa cinta juga diuji oleh harta dan perhatian yang terbagi. Aku menutup mata sebentar, membiarkan sunyi mengelilingi. Ada rasa sakit, tapi juga tekad yang menguat. Aku tak bisa membiarkan hatiku hancur. Aku harus menemukan keseimbangan antara mencintai dan menjaga harga diri. Esok adalah hari lain, dan aku harus tetap hadir, meski hanya dalam diam, meski hanya dalam doa dan perhatian yang tak terlihat. Karena aku masih ayah, dan cinta seorang ayah, seperti pohon mangga tua di halaman ini, tetap tegak meski diterpa angin perubahan. Gumamku pelan saat fajar menyinari rumah dengan cahaya lembutnya. Namun pagi itu, hatiku terasa berat, seolah bumi ikut menanggung rasa cemas yang mulai tumbuh dalam dadaku. Aku melihat Bima duduk di meja kerja dengan dokumen-dokumen yang berserakan. Wajahnya serius, matanya menatap angka dan peta tanah. Ada sesuatu yang mengusik hatiku. Perhatian anakku kini tertuju pada warisan, bukan pada rumah atau aku yang sudah menua. Aku memutuskan untuk mencoba berbicara lagi, meski hatiku diliputi ketakutan akan jawaban yang mungkin tidak kusukai. "Nak, ayah ingin tahu lebih banyak tentang dokumen ini. Mungkin ada yang bisa ayah bantu." Tanyaku lembut.
Bima menatapku sekilas, tersenyum tipis, lalu kembali menekuni kertas-kertas itu. Nada suaranya hangat tapi datar. "Ayah, nanti saja ya, aku harus menyelesaikan ini sekarang." Kata-kata itu seperti pintu yang tertutup perlahan, meninggalkan aku sendiri dengan hampa yang semakin nyata. Sore itu, aku berjalan di halaman belakang, menatap pohon mangga yang berdiri diam. Angin berhembus pelan, daun-daunnya bergoyang, seolah ikut menenangkan hatiku. Aku teringat masa kecil Bima, ketika ia berlari di halaman ini dengan tangan kotor dan tawa riang yang mengisi seluruh rumah. Sekarang, tawa itu hanya ada di ingatan. Aku menutup mata, membiarkan rasa rindu menyelimuti jiwa. Namun di antara kenangan manis itu, ada kesadaran yang pahit. Anakku mulai lebih menghargai dunia materi daripada kasih sayang seorang ayah. Malam menjelang, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang kecil. Ada rasa sakit yang samar, tapi juga pembelajaran yang perlahan kuterima. Aku menyadari bahwa perubahan ini adalah bagian dari hidup, bahwa anak-anak kita bisa berubah ketika dunia dan harta mulai memainkan perannya. Hatiku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa tetap hadir tanpa mengganggu, tetap mencintai tanpa diminta, dan tetap menjaga harga diri tanpa kehilangan diri sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan kesunyian malam menenangkan hatiku. Ada tekad kecil yang tumbuh di dalam diri, aku harus belajar menyesuaikan diri dengan dunia baru anakku, tapi tidak sampai kehilangan diriku sendiri. Esok adalah hari lain, dan mungkin akan ada keputusan-keputusan kecil yang harus diambil. Bagaimana tetap dekat dengan hati Bima, sekaligus menjaga diri dari luka yang perlahan muncul. Aku masih ayah, dan aku harus tetap kuat, karena cinta seorang ayah tidak pernah berhenti, walau dunia di sekitarnya berubah tanpa peringatan. Aku masih ayah, dan aku harus tetap kuat, karena cinta seorang ayah tidak pernah berhenti, walau dunia di sekitarku berubah tanpa peringatan. Bisikku pelan saat fajar menembus tirai dengan cahaya lembutnya. Namun pagi itu, hatiku terasa semakin gelisah. Ada keheningan yang berbeda di rumah ini, bukan sekadar jarak antara aku dan anakku, tapi sebuah kesadaran yang perlahan menamparku. Bima dan Nisa mulai menjalani dunia mereka sendiri. Sebuah dunia di mana aku tampak semakin asing. Saat Bima melewati ruang tamu dengan dokumen di tangan, aku mencoba tersenyum. "Nak, ayah ingin membantu menyiapkan makan siang. Mungkin kita bisa makan bersama?" Aku menatapnya, berharap melihat secercah perhatian yang dulu ada. Namun Bima menoleh sebentar, senyum tipis muncul, dan ia berkata, "Nanti saja ayah, aku ada banyak hal yang harus diselesaikan." Kata-kata itu lembut, tapi hatiku terasa tertusuk oleh jarak yang tak kasat mata. Aku menelan rasa kecewa, menutup mata sejenak, membiarkan kesabaran meresap ke dalam diri. Siang itu, aku duduk di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang tetap tegak meski waktu terus berjalan. Angin membawa aroma tanah basah, dan aku teringat saat Bima masih kecil, lari-berlari dengan senyum tanpa beban, sementara aku menertawakan kegembiraan itu. Sekarang, semua tawa itu hilang, digantikan oleh kesibukan dan dokumen yang tak bisa aku sentuh. Hati ini bertanya-tanya, apakah cinta seorang anak bisa begitu mudah tergantikan oleh dunia materi? Sore hari, aku memutuskan berjalan ke taman kecil di dekat rumah, mencoba mencari ketenangan. Daun-daun bergoyang pelan, cahaya senja menyentuh wajahku, dan aku merasakan kesedihan yang lembut, namun juga pembelajaran yang mendalam. Aku sadar, terkadang anak-anak kita harus menemukan jalannya sendiri, dan peran kita sebagai orang tua adalah tetap hadir, tapi tak selalu bisa ikut campur. Hatiku penuh dilema, ingin menegur, ingin hadir, tapi juga ingin menjaga kehormatan diri sendiri. Malam tiba, dan aku duduk di teras, menatap bintang yang mulai bermunculan. Ada rasa sakit, tapi juga keteguhan yang tumbuh di hati. Aku mulai menyadari bahwa dunia anak-anakku sudah berubah, dan aku harus menyesuaikan diri tanpa kehilangan jiwa.
Esok, mungkin aku harus mengambil langkah kecil untuk menjaga jarak sekaligus tetap dekat dengan hati mereka. Karena cinta seorang ayah tidak hanya soal hadir secara fisik, tapi juga tentang tetap setia dalam doa dan perhatian. Aku menarik nafas panjang, membiarkan hening menenangkan hati. Aku masih ayah, dan aku tahu perjalanan ini belum selesai. Besok akan membawa tantangan baru, pertanyaan baru, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dengan bijak, antara hati yang ingin dekat dan logika yang ingin menjaga diri dari luka yang perlahan muncul. Dan aku harus siap menghadapi semuanya, karena ini adalah perjalanan seorang ayah, perjalanan yang tak pernah mudah, tapi penuh dengan cinta yang tak tergantikan. Dan aku harus siap menghadapi semuanya, karena ini adalah perjalanan seorang ayah, perjalanan yang tak pernah mudah, tapi penuh dengan cinta yang tak tergantikan. Bisikku pada diri sendiri ketika fajar menyinari rumah tua ini dengan cahaya yang hangat namun getir. Pagi itu, udara terasa berat, seolah menunggu sesuatu yang akan mengubah ritme hatiku. Aku duduk di kursi tua di ruang tamu, menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja, sisa-sisa percakapan dan keputusan anakku yang mulai menempatkanku di pinggir rumah sendiri. Bima melewati ruang tamu dengan wajah sibuk, matanya menatap layar ponsel dan dokumen di tangan. Aku mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa hampa. "Nak, apakah ayah boleh ikut melihat rencana renovasi rumah hari ini?" Tanyaku lembut, suara bergetar samar karena harap dan cemas yang bercampur. Bima menoleh sebentar, mengangguk tipis, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku menelan rasa kecewa yang menumpuk, mengingat bahwa kadang cinta seorang ayah hadir dalam diam, tidak selalu diterima, namun tetap setia. Siang itu, aku berjalan perlahan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang berdiri tegak meski waktu terus berjalan. Angin berhembus lembut, daun-daunnya bergoyang pelan, membawa aroma tanah basah yang mengingatkanku pada masa lalu. Aku teringat Bima kecil berlari-lari di sini, tertawa riang, tangannya kotor oleh tanah, matanya berbinar penuh kegembiraan. Kini, tawa itu hilang, digantikan keseriusan dan dunia formalitas yang tak bisa aku sentuh. Hatiku menegang, namun aku mencoba memahami. Dunia anakku kini berbeda, dan aku harus belajar menerima perubahan itu. Sore hari, aku duduk di teras menyeruput teh yang mulai dingin, menatap cahaya senja yang memantul di dinding rumah. Ada rasa hampa yang samar, tapi juga keteguhan yang tumbuh perlahan di hati. Aku menyadari, aku berada di persimpangan, antara tetap berada di rumah, ikut terlibat dalam urusan yang membuat hatiku tersakiti, atau menjaga jarak untuk menjaga harga diri dan kedamaian batin. Pilihan ini tidak mudah, tapi aku tahu, aku harus memilih dengan bijak. Malam tiba, bintang-bintang muncul satu persatu, dan aku menatapnya dengan hati yang campur aduk. Ada rasa sakit yang dalam, tapi juga keyakinan yang tumbuh. Esok, mungkin aku harus mengambil langkah kecil untuk menjaga diri, sekaligus tetap hadir dalam doa dan perhatian, karena cinta seorang ayah bukan hanya tentang hadir secara fisik, tapi juga tentang kesetiaan hati. Aku menarik nafas panjang, membiarkan hening malam menenangkan jiwa. Aku masih ayah, dan perjalanan ini baru mencapai titik baliknya. Titik di mana aku harus memutuskan apakah aku akan terus bertahan dalam jarak yang menyakitkan, atau mencari jalan baru untuk menjaga hati dan harga diriku. Titik di mana aku harus memutuskan apakah aku akan terus bertahan dalam jarak yang menyakitkan, atau mencari jalan baru untuk menjaga hati dan harga diriku. Gumamku dalam hati saat fajar menyibak tirai jendela. Pagi itu, udara terasa tebal, seolah rumah pun menahan nafas menunggu peristiwa yang akan mengubah segalanya. Aku melihat Bima dan Nisa sibuk di ruang tamu, berkas-berkas berserakan di meja. Wajah mereka serius, matanya menatap ke arah dokumen yang menandai perubahan besar dalam hidup kami. Aku melihat Bima dan Nisa sibuk di ruang tamu,
berkas-berkas berserakan di meja. Wajah mereka serius, matanya menatap ke arah dokumen yang menandai perubahan besar dalam hidup kami. Ada rasa hampa yang menyelimuti hatiku, tapi juga keberanian yang perlahan muncul. Aku memutuskan berdiri dan melangkah ke ruang tamu, menatap mereka dengan mata yang dipenuhi rasa kasih, namun juga keteguhan. "Nak, Nisa, ayah ingin bicara." Suaraku lembut tapi tegas. Mereka menoleh, Bima mengerinyit sedikit, Nisa tampak terkejut. Aku menarik nafas dalam, membiarkan hatiku menenangkan diri sebelum kata-kata keluar. "Ayah tahu kalian sibuk dengan dokumen dan rumah ini, tapi rumah ini bukan hanya tentang tanah dan bangunan. Rumah ini adalah tempat kita saling menghargai, tempat hati kita bertemu." Bima menatapku, wajahnya kaku, namun ada sedikit kegelisahan yang terlihat di matanya. Nisa tetap diam, memandangku dengan campuran rasa cemas dan hormat. Aku melanjutkan, suara bergetar oleh perasaan yang telah lama terpendam. "Ayah tidak meminta banyak, ayah hanya ingin tetap merasa bagian dari keluarga ini, merasa dihargai, dan merasa dicintai. Apakah itu terlalu sulit?" Sebentar, keheningan memenuhi ruangan, hanya suara detak jam dan napas kami yang terdengar. Sore hari, aku duduk di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang setia menemaniku. Angin berhembus lembut, daun-daunnya bergoyang, seolah ikut menenangkan hati yang gelisah. Aku menyadari, klimaks ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang siapa benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk mengungkapkan rasa hati meski harus menanggung resiko tersakiti. Hatiku tegas, aku harus tetap hadir dengan cara yang bijak dan penuh kasih, tanpa memaksa, tanpa dendam. Malam tiba, aku duduk di teras, menyeruput teh yang mulai dingin, menatap bintang yang muncul satu persatu. Ada rasa lega, karena aku telah berbicara, telah menempatkan hatiku di depan, meski belum tahu apakah mereka benar-benar mendengar. Aku menyadari, kadang konfrontasi terbesar adalah membuka hati kita sendiri, menunjukkan keberanian untuk jujur terhadap perasaan dan menunggu jawaban dunia dengan sabar. Aku masih ayah, dan perjalanan ini memasuki titik kritis, di mana keputusan dan kata-kata hari ini akan menuntun langkah esokku, antara menerima, bertahan, atau mengambil jalan baru demi hati yang utuh. Aku masih ayah, dan perjalanan ini memasuki titik kritis, di mana keputusan dan kata-kata hari ini akan menuntun langkah esokku. Bisikku pada diri sendiri saat fajar menyibak tirai kamar dengan sinarnya yang lembut. Namun pagi itu, udara terasa berat, seolah seluruh rumah menahan napas, menunggu reaksi dari hati yang telah aku buka kemarin. Hatiku berdebar, tapi aku meneguhkan diri. Keberanian untuk jujur adalah langkah pertama menuju perubahan. Bima turun dari kamar dengan wajah datar, namun kali ini ada sedikit kilau pertanyaan di matanya. Nisa sibuk menata dokumen, tapi pandangannya tak lepas dariku. Aku menarik napas panjang dan duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara lagi. "Nak, Nisa, ayah tahu mungkin kata-kata kemarin terdengar berat, tapi ayah ingin rumah ini tetap menjadi tempat kita saling mendukung, bukan hanya tempat dokumen dan tanah," ucapku perlahan. Suara ini adalah suara hati yang telah menahan rindu dan luka selama berhari-hari. Bima menunduk, lalu berkata singkat, "Ayah, kami mengerti, tapi kami juga harus memikirkan banyak hal sekarang." Kata-kata itu lembut, tapi bagiku, mereka seperti jembatan tipis yang perlahan mulai terbentuk. Aku mengangguk, menahan air mata yang ingin keluar, dan tersenyum pelan. "Ayah hanya ingin tetap menjadi bagian dari kalian, Nak. Hanya itu yang ayah minta." Sunyi memenuhi ruangan sejenak, hanya suara detak jam dan napas kami yang terdengar. Sore itu, aku berjalan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang tegak meski diterpa angin perubahan. Aroma tanah basah menyelimuti, dan aku membiarkan kenangan masa lalu menenangkan hati yang gelisah. Bima kecil yang berlari di halaman ini dengan tawa riang seolah muncul di mataku. Hatiku tersentuh, namun aku sadar bahwa masa kini berbeda. Anakku mulai dewasa,
fokus pada dunia yang tak selalu ramah pada hati. Aku harus belajar menyesuaikan diri, tapi tetap menjaga harga diri dan kasih sayang yang tulus. Malam menjelang, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, menatap bintang yang muncul satu persatu. Ada rasa lega karena aku telah mengungkapkan hati, tapi juga kecemasan tentang bagaimana anak dan menantu akan menyikapinya. Aku tahu, konfrontasi terbesar adalah keberanian untuk membuka hati sendiri. Dan kini aku menunggu dengan sabar, menunggu mereka menatapku bukan sekadar sebagai ayah, tapi sebagai manusia yang juga butuh dihargai dan dicintai. Aku menarik napas panjang, membiarkan sunyi malam menyelimuti. Aku masih ayah, dan perjalanan ini belum usai. Namun satu hal yang pasti, aku telah memulai langkah untuk menjaga cinta dan kehormatan hati, sekaligus membuka jalan bagi kemungkinan perbaikan yang mungkin terjadi esok. Dan dalam diam itu, aku merasakan sedikit harapan yang menenangkan, bahwa hati yang jujur dan tegar akan selalu menemukan jalannya, meski dunia terkadang terasa dingin. Dan dalam diam itu, aku merasakan sedikit harapan yang menenangkan, bahwa hati yang jujur dan tegar akan selalu menemukan jalannya, meski dunia terkadang terasa dingin. Gumamku pelan saat fajar menembus tirai dengan cahaya yang hangat namun getir. Pagi itu, ada ketegangan halus di udara, seperti listrik statis yang membuat setiap langkahku terasa lebih berat. Aku menatap Bima yang duduk di meja kerja, matanya tetap serius, tapi ada kilau kebingungan yang samar. Dan dalam diam itu, aku merasakan sedikit harapan yang menenangkan, bahwa hati yang jujur dan tegar akan selalu menemukan jalannya, meski dunia terkadang terasa dingin. Gumamku pelan saat fajar menembus tirai dengan cahaya yang hangat namun getir. Pagi itu, ada ketegangan halus di udara, seperti listrik statis yang membuat setiap langkahku terasa lebih berat. Aku menatap Bima yang duduk di meja kerja, matanya tetap serius, tapi ada kilau kebingungan yang samar. Nisa berjalan melewati ruangan dengan langkah cepat, wajahnya menahan sesuatu yang belum terucap. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan hati sebelum bicara. "Nak, Nisa, ayah ingin bicara lagi," ucapku lembut tapi tegas. Mereka berhenti sejenak, menatapku. Ayah ingin kita jujur satu sama lain, tidak hanya tentang rumah atau dokumen, tapi tentang perasaan kita. Ayah merasa jarak antara kita semakin besar, dan itu membuat ayah sedih. Suara ini, meski bergetar, penuh dengan kejujuran dan kerinduan yang tak tersampaikan selama ini. Bima menunduk, diam, sementara Nisa menatapku dengan mata yang tampak penuh pertimbangan. Aku melanjutkan, ayah tidak ingin memaksa, ayah hanya ingin kalian mengerti bahwa ayah juga manusia. Ayah ingin tetap merasa dihargai, tetap merasa dicintai. Hening memenuhi ruangan, hanya detak jam dan napas kami yang terdengar. Aku merasakan ketegangan yang menumpuk seperti gelombang, dan hatiku berkata, ini adalah momen di mana segala sesuatu bisa berubah, entah menjadi hangat atau tetap dingin. Sore itu, aku berjalan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang setia menemaniku. Angin berhembus pelan, daun-daunnya bergoyang, seolah ikut menenangkan hati yang gelisah. Aku teringat Bima kecil yang dulu berlari di sini, tawa riangnya memenuhi halaman, tangan mungilnya selalu mencari tanganku. Kini, tawa itu hilang, digantikan kesibukan dan dokumen yang menandai jarak antara kami. Aku menyadari bahwa titik balik ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk tetap mencintai meski diterima atau tidak. Malam tiba, aku duduk di teras, menatap bintang yang mulai bermunculan. Ada rasa sakit yang mendalam, tapi juga keteguhan yang tumbuh perlahan di hati. Aku menyadari bahwa konfrontasi terbesar adalah membuka hati sendiri, menghadapi jarak emosional, dan menunggu anak-anak untuk menatapku bukan sekadar sebagai ayah, tapi sebagai manusia yang juga butuh dihargai. Aku menarik nafas panjang, membiarkan sunyi malam menyelimuti. Aku masih ayah,
Dan perjalanan ini memasuki klimaks, titik di mana keputusan dan tindakan esok akan menentukan arah hubungan kami selanjutnya, antara keterikatan hati atau jarak yang semakin nyata. Titik di mana keputusan dan tindakan esok akan menentukan arah hubungan kami selanjutnya, antara keterikatan hati atau jarak yang semakin nyata. Bisikku pada diri sendiri saat fajar mulai menembus tirai, menebarkan cahaya lembutnya di rumah yang terasa berat oleh ketegangan. Pagi itu, aku merasakan udara penuh kemungkinan sekaligus ketidakpastian. Hatiku menegang, karena aku tahu hari ini adalah saat yang menentukan. Apakah aku akan tetap bertahan atau mengambil langkah yang mungkin mengubah segalanya? Bima duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada dokumen yang berserakan, namun ada kegelisahan di balik wajahnya. Nisa berjalan di dekat meja, langkahnya cepat namun terlihat tegang. Atu menatap mereka, menahan getar di hati yang telah lama menunggu saat seperti ini. "Nak, Nisa," suaraku lembut tapi penuh tekad. "Ayah ingin kita bicara jujur. Tentang rumah, tentang hati, tentang apa yang kita rasakan." Keheningan memenuhi ruangan, detik-detik terasa panjang, seolah dunia menahan napas bersamaku. Aku melanjutkan, suara bergetar oleh perasaan yang telah terpendam begitu lama. Ayah merasa jarak antara kita semakin besar. Ayah tahu Bima dan Nisa sibuk dengan dokumen dan rencana rumah. Tapi rumah ini bukan hanya sekedar tanah dan bangunan. Rumah ini adalah tempat hati kita bertemu. Ayah ingin tetap menjadi bagian dari kalian, tetap merasa dihargai, tetap dicintai. Sekejap, wajah Bima berubah. Ada kilau penyesalan yang samar, sementara Nisa menunduk, seakan mencoba memahami berat hati seorang ayah yang tak pernah menyerah. Sore itu, aku berjalan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang berdiri tegak meski diterpa angin perubahan. Aroma tanah basah menyelimuti, mengingatkanku pada Bima kecil yang dulu berlari-lari di sini, tertawa riang tanpa beban. Tangan mungilnya selalu menggenggam tanganku. Kini tawa itu hilang, digantikan kesibukan dan jarak yang membentang di antara kami. Hatiku terasa nyeri, tapi juga tegar. Atu harus tetap hadir, tetap mencintai, meski dunia anak-anakku mulai berjalan sendiri. Malam menjelang, aku duduk di teras, menatap bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu. Ada rasa sakit, tapi juga keteguhan yang tumbuh perlahan. Aku menyadari bahwa klimaks hari ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang marah atau menuntut, tapi tentang keberanian untuk tetap jujur pada hati sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan hening malam menyelimuti. Aku masih ayah, dan malam ini adalah saat yang menentukan, antara tetap bertahan dalam cinta yang tulus, atau melangkah pergi untuk menjaga harga diri dan hati yang utuh. Titik di mana keputusan dan tindakan esok akan menentukan arah hubungan kami selanjutnya, antara keterikatan hati atau jarak yang semakin nyata. Bisikku pada diri sendiri saat fajar mulai menembus tirai, menebarkan cahaya lembutnya di rumah yang terasa berat oleh ketegangan. Pagi itu, aku merasakan udara penuh kemungkinan sekaligus ketidakpastian. Hatiku menegang, karena aku tahu hari ini adalah saat yang menentukan. Apakah aku akan tetap bertahan atau mengambil langkah yang mungkin mengubah segalanya? Bima duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada dokumen yang berserakan, namun ada kegelisahan di balik wajahnya. Nisa berjalan di dekat meja, langkahnya cepat namun terlihat tegang. Aku menatap mereka, menahan getar di hati yang telah lama menunggu saat seperti ini. "Nak, Nisa," suaraku lembut tapi penuh tekad. "Ayah ingin kita bicara jujur, tentang rumah, tentang hati, tentang apa yang kita rasakan." Keheningan memenuhi ruangan. Detik-detik terasa panjang, seolah dunia menahan napas bersamaku. Aku melanjutkan, suara bergetar oleh perasaan yang telah terpendam begitu lama. Ayah merasa jarak antara kita semakin besar. Ayah tahu Bima dan Nisa sibuk dengan dokumen dan rencana rumah. Tapi rumah ini bukan hanya sekedar tanah dan bangunan. Rumah ini adalah tempat hati kita bertemu. Ayah ingin tetap menjadi bagian dari kalian, tetap merasa dihargai, tetap dicintai. Sekejap, wajah Bima berubah.
Ada kilau penyesalan yang samar, sementara Nisa menunduk seakan mencoba memahami berat hati seorang ayah yang tak pernah menyerah. Sore itu, aku berjalan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang berdiri tegak meski diterpa angin perubahan. Aroma tanah basah menyelimuti, mengingatkanku pada Bima kecil yang dulu berlari-lari di sini, tertawa riang tanpa beban. Tangan mungilnya selalu menggenggam tanganku. Kini tawa itu hilang, digantikan kesibukan dan jarak yang membentang di antara kami. Hatiku terasa nyeri, tapi juga tegar. Aku harus tetap hadir, tetap mencintai, meski dunia anak-anakku mulai berjalan sendiri. Malam menjelang, aku duduk di teras, menatap bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu. Ada rasa sakit, tapi juga keteguhan yang tumbuh perlahan. Aku menyadari bahwa klimaks hari ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang marah atau menuntut, tapi tentang keberanian untuk tetap jujur pada hati sendiri. Aku menarik nafas panjang, membiarkan hening malam menyelimuti. Aku masih ayah, dan malam ini adalah saat yang menentukan, antara tetap bertahan dalam cinta yang tulus, atau melangkah pergi untuk menjaga harga diri dan hati yang utuh. Aku masih ayah, dan malam ini aku belajar bahwa kekuatan terbesar seorang ayah bukan hanya pada kehadiran fisik, tapi pada keteguhan hati dan cinta yang tak tergantikan. Bisikku pada diri sendiri saat fajar perlahan menyinari rumah dengan cahaya yang lembut. Pagi itu, udara terasa segar, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Hatiku, meski masih berat, mulai menemukan ketenangan. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah menata hidupku sendiri, menjaga hati tanpa mengorbankan kasih sayang yang tulus. Aku memutuskan untuk berjalan di taman kecil di dekat rumah, menyusuri jalan setapak yang dihiasi bunga-bunga kecil. Angin berhembus lembut, daun-daun bergoyang, seolah ikut menenangkan hatiku yang lama terkekang oleh rasa kecewa. Di sana, aku merenung tentang masa lalu, tentang Bima kecil yang berlari di halaman ini dengan tawa riang, tentang Nisa yang selalu memandangku dengan mata hangat. Kini, tawa itu hanya ada di ingatan, namun kenangan itu memberiku kekuatan untuk tetap hadir, meski harus menjaga jarak. Siang itu, aku kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu. Bima dan Nisa tampak sibuk dengan urusan mereka, namun sesekali mata mereka menatapku, seakan memahami perubahan yang terjadi. Aku tersenyum pelan, membiarkan perasaan hangat menyelimuti hati. Nak, Nisa, ayah akan tetap ada di sini, tapi mungkin kita semua butuh menata ruang masing-masing. Ini bukan menjauh, tapi memberi kita kesempatan untuk lebih menghargai satu sama lain, ucapku lembut. Ada hening sejenak, tapi hatiku merasakan penerimaan yang halus dari mereka. Sore menjelang, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, menatap pohon mangga tua yang tetap tegak meski diterpa angin. Cahaya senja menyinari halaman, membentuk bayangan panjang yang menenangkan. Aku menyadari, resolusi ini bukan hanya tentang anak-anakku, tapi tentang diriku sendiri. Aku belajar menerima perubahan, menjaga hati, dan tetap mencintai tanpa syarat. Hatiku mulai ringan dan aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir. Malam tiba, bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap. Aku menatapnya lama, membiarkan rasa lega dan ketenangan meresap ke dalam jiwa. Aku masih ayah, dan malam ini aku memahami satu hal. Kadang, cinta terbesar adalah memberi jarak, memberi ruang, dan tetap hadir dalam doa dan perhatian. Perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi aku mulai menemukan keseimbangan antara hati dan logika, antara kasih sayang dan harga diri. Dan disinilah aku berdiri, teguh, siap menghadapi esok dengan ketenangan yang baru. Dan disinilah aku berdiri, teguh, siap menghadapi esok dengan ketenangan yang baru. Bisikku pada diri sendiri saat fajar menyapaku dengan sinar lembut menembus tirai jendela kamar. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Ada cahaya baru yang masuk ke sudut-sudut yang dulu terasa berat.
sebuah keheningan yang tidak lagi menekan, melainkan memberi ruang bagi hatiku dan hati mereka. Aku tersenyum pelan, merasa bahwa langkah-langkah kecil yang kutempuh mulai membuahkan kedamaian. Aku berjalan di halaman belakang, menatap pohon mangga tua yang setia menemaniku sepanjang waktu. Angin berhembus lembut, daun-daunnya bergoyang pelan, seolah ikut menyambut perjalanan baru yang akan kami mulai. Bima sedang menyapu halaman dengan langkah ringan, sesekali menatapku dengan senyum yang hangat. Nisa menatap bunga di teras, dan matanya menatapku dengan pandangan penuh rasa hormat dan perhatian. Hatiku bergetar lembut, merasakan getaran hangat yang lama hilang dari rumah ini. Siang hari, aku duduk di ruang tamu bersama mereka. "Nak, Nisa, ayah senang melihat kita bisa berbicara lebih tenang sekarang," ucapku, suara bergetar oleh rasa haru. "Ayah tahu kita semua punya dunia masing-masing, tapi kita tetap keluarga. Rumah ini tetap milik kita semua, bukan hanya bangunan atau tanah, tapi hati yang saling mengerti dan menghargai." Aku bergetar lembut, merasakan getaran hangat yang lama hilang dari rumah ini. Siang hari, aku duduk di ruang tamu bersama mereka. "Nak, Nisa, ayah senang melihat kita bisa berbicara lebih tenang sekarang," ucapku, suara bergetar oleh rasa haru. "Ayah tahu kita semua punya dunia masing-masing, tapi kita tetap keluarga. Rumah ini tetap milik kita semua, bukan hanya bangunan atau tanah, tapi hati yang saling mengerti dan menghargai." Bima tersenyum, menepuk bahuku dengan lembut, sementara Nisa mengangguk perlahan, seakan menyetujui setiap kata yang kuucapkan. Aku menarik napas panjang, membiarkan kebahagiaan yang sederhana ini menenangkan jiwa. Sore menjelang, aku kembali duduk di teras, menatap langit yang mulai berubah warna, dari jingga ke ungu lembut. Aku menyadari, resolusi ini bukan tentang siapa benar atau salah, bukan tentang menuntut perhatian, tapi tentang bagaimana kita belajar hadir dengan hati yang tulus dan menghargai satu sama lain. Angin malam membawa aroma tanah basah, daun-daun bergoyang lembut, seolah menyanyikan lagu damai untuk rumah yang kembali hidup dengan kehangatan. Malam tiba. Aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, menatap bintang yang bersinar di langit. Ada rasa lega, kebahagiaan sederhana, dan ketenangan yang menenangkan hati. Aku masih ayah, dan malam ini aku memahami satu hal. Cinta yang tulus adalah keberanian untuk tetap hadir, memberi ruang, dan menjaga hati tanpa syarat. Rumah ini kembali menjadi tempat di mana hati bertemu, bukan hanya bangunan atau dokumen, dan aku merasa damai karena perjalanan panjang ini mulai menemukan harmoni yang kuinginkan. Rumah ini kembali menjadi tempat di mana hati bertemu, bukan hanya bangunan atau dokumen, dan aku merasa damai karena perjalanan panjang ini mulai menemukan harmoni yang kuinginkan. Bisikku pada diri sendiri saat fajar menyinari halaman dengan sinar lembutnya. Pagi itu, udara terasa ringan, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang dipenuhi ketegangan dan kesunyian yang menekan. Aku menatap pohon mangga tua di halaman belakang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan ketenangan yang sungguh nyata. Bima dan Nisa sibuk dengan rutinitas mereka, namun sesekali mereka menatapku dengan senyum hangat. Aku duduk di teras, menyeruput teh hangat, membiarkan ketenangan pagi meresap ke dalam jiwa. "Nak Nisa," ucapku lembut, "ayah bahagia melihat kita bisa berjalan bersama lagi, meski dengan cara yang berbeda. Kita semua belajar banyak, bukan hanya tentang rumah, tapi tentang menghargai hati satu sama lain." Mereka menatapku, dan aku menangkap rasa pengertian yang sebelumnya sulit kutemukan. Hatiku bergetar lembut, mengingat perjalanan panjang yang telah kami lalui. Siang hari, aku berjalan di halaman, menatap bunga-bunga yang mulai mekar. Aroma tanah basah dan wangi bunga memenuhi udara, seolah dunia ikut merayakan langkah baru kami. Aku teringat masa lalu, saat Bima kecil berlari dengan tangan kotor dan tawa riang yang mengisi rumah. Dan kini ia dewasa, belajar tentang tanggung jawab dan perhatian. Aku tersenyum pelan, menyadari bahwa perjalanan hidup ini memang tak selalu mudah,
tapi setiap rintangan mengajarkan kita arti kesabaran dan cinta tanpa syarat. Sore menjelang, aku duduk kembali di teras, menatap langit jingga yang perlahan memudar menjadi ungu. Angin lembut mengelus wajahku, dan aku membiarkan rasa syukur mengalir dalam hati. Aku menyadari, perjalanan ini mengajarkan satu hal penting. Cinta seorang ayah bukan tentang menuntut perhatian, tapi tentang tetap hadir, memberi ruang, dan menjaga hati tanpa syarat. Anak-anak mungkin berubah, dunia mungkin berbeda, tapi ketulusan dan kesetiaan hati tetap menjadi jembatan yang menghubungkan kita. Malam tiba, bintang-bintang bersinar terang di langit gelap. Aku menatapnya lama, membiarkan ketenangan menyelimuti jiwa. Aku masih ayah, dan malam ini aku merasakan damai yang dalam. Perjalanan panjang ini bukan hanya tentang anak atau harta, tapi tentang belajar memahami, memaafkan, dan tetap mencintai. Rumah ini kini terasa hangat, penuh pengertian, dan aku tahu, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski dunia berubah dan waktu terus berjalan. Rumah ini kini terasa hangat, penuh pengertian, dan aku tahu, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski dunia berubah dan waktu terus berjalan. Gumamku pelan saat fajar perlahan menembus jendela, menebarkan cahaya lembutnya di ruang yang kini terasa damai. Pagi itu, ada rasa syukur yang menyelimuti hatiku. Beberapa minggu terakhir telah mengajarkan aku banyak hal tentang kesabaran, kejujuran, dan kekuatan hati. Aku menyadari perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang belajar tetap hadir dengan hati yang tulus, meski dunia kadang keras dan berubah. Bima dan Nisa terlihat lebih ringan hari ini, berjalan dengan senyum yang hangat, sesekali menatapku seolah membaca rasa yang selama ini sulit mereka pahami. Aku duduk di teras, menyeruput teh hangat, menatap pohon mangga tua yang setia menemaniku. Daun-daun bergoyang lembut oleh angin, seolah ikut merayakan langkah baru kami. Hatiku bergetar lembut, menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran mulai menumbuhkan pengertian di hati mereka. Sebuah jembatan yang dulu terasa rapuh, kini mulai kuat. Siang itu, kami duduk bersama di ruang tamu, membicarakan hal-hal kecil, berbagi tawa ringan yang terasa hangat. Aku menatap mereka, melihat Bima dan Nisa bukan sekadar anak dan menantu, tapi manusia yang belajar menghargai dan mencintai. Nak, Nisa, ayah senang melihat kita bisa berbicara dengan hati yang terbuka, ucapku lembut. Mereka menatapku, senyum di wajah mereka menunjukkan pengakuan dan rasa hormat yang tulus. Hatiku terasa lega, seperti beban berat yang selama ini menekan perlahan terangkat. Sore menjelang, aku kembali duduk di halaman, menatap langit yang mulai berubah warna, jingga berpadu ungu. Angin lembut mengelus wajahku, membawa aroma tanah basah dan bunga yang mekar. Aku merenung tentang perjalanan panjang ini, rasa sakit, kebingungan, jarak emosional yang dulu terasa begitu besar, kini mulai memudar. Aku menyadari, kebahagiaan tidak selalu tentang hadir secara fisik atau memiliki segalanya, tapi tentang pengertian, pengorbanan, dan cinta yang tak bersyarat. Malam tiba, bintang-bintang bersinar terang di langit, dan aku menatapnya lama. Ada rasa lega, damai, dan syukur yang meresap dalam jiwa. Aku masih ayah, dan malam ini aku memahami satu hal penting. Perjalanan panjang ini mengajarkan aku bahwa cinta seorang ayah adalah kesabaran yang tak kenal lelah, keberanian untuk tetap hadir, dan kekuatan untuk memaafkan. Rumah ini kembali menjadi tempat hati bertemu, dan aku merasakan kedamaian yang selama ini aku cari. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan rasa syukur mengisi setiap sudut hatiku. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan rasa syukur mengisi setiap sudut hatiku. Gumam hati yang menenangkan jiwa dikala fajar menyibak tirai jendela dengan cahaya lembutnya. Rumah ini kini terasa hangat, bukan karena bangunan atau dokumen, tapi karena hati yang kembali saling memahami. Pagi itu, aku duduk di teras, menyeruput teh hangat, menatap pohon mangga tua yang tetap tegak menantang waktu. Daun-daunnya bergoyang lembut, seolah menepuk bahuku,
memberi semangat untuk menerima perjalanan yang telah aku lalui. Bima dan Nisa berjalan melewati halaman, senyum mereka tak lagi kaku. Ada rasa tenang dan pengertian di mata mereka yang dulu sulit kulihat. Aku tersenyum pelan, merasakan damai yang dalam. "Nak, Nisa," suaraku lembut, "ayah bahagia melihat kita bisa kembali bersama, meski cara kita saling menghargai kini berbeda. Rumah ini tetap milik kita semua, bukan hanya tanah atau bangunan, tapi hati yang saling menautkan." Mereka menatapku, senyum yang tulus muncul, dan hatiku terasa lega mengetahui bahwa cinta dan kesabaran seorang ayah tidak pernah sia-sia. Siang itu, aku berjalan di halaman, menghirup udara segar yang membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mekar. Setiap langkahku terasa ringan, seolah beban minggu-minggu lalu perlahan terangkat. Aku mengenang masa lalu, tawa Bima kecil, canda Nisa yang lembut, hari-hari yang pernah terasa hampa karena jarak emosional yang muncul begitu tiba-tiba. Kini semuanya mulai menyatu kembali dengan cara yang lebih dewasa, lebih bijak, namun tetap hangat. Aku menyadari cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis atau tindakan besar, tapi dalam kehadiran yang tulus, perhatian yang konsisten, dan kesabaran yang tak kenal lelah. Sore menjelang, aku duduk kembali di teras, menatap langit yang mulai berwarna jingga keunguan. Angin lembut berhembus, menyapu wajahku, dan aku membiarkan rasa damai meresap ke dalam setiap pori-pori jiwa. Hatiku penuh rasa syukur karena perjalanan panjang ini telah mengajarkanku satu hal. Cinta seorang ayah bukan tentang menuntut perhatian atau memiliki segalanya, tapi tentang hadir dalam kesabaran, memaafkan, dan tetap menjaga hati yang utuh meski kadang tersakiti. Malam tiba, bintang-bintang bersinar terang di langit gelap. Aku duduk sendiri sejenak, menatap cahaya mereka dan tersenyum. Aku masih ayah, tapi malam ini aku tahu bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga belajar menerima, tetap tegar, dan mencintai tanpa syarat. Rumah ini kini hidup kembali, bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai tempat hati bertemu, saling menghargai, dan menyimpan kenangan serta harapan untuk masa depan. Dalam keheningan malam itu, aku menarik napas panjang sekali lagi, membiarkan kedamaian memenuhi seluruh jiwa. Dan aku tersadar, perjalanan ini mengajarkanku bahwa cinta, kesabaran, dan keberanian untuk tetap hadir adalah hadiah terbesar yang bisa seorang ayah berikan dan terima. Terima kasih sudah mengikuti cerita hari ini sampai akhir. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca kisah sang ayah? Apakah kalian merasakan luka, haru, atau justru inspirasi dari keteguhan hatinya? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa sebutkan juga dari kota mana kalian menonton, supaya kita bisa saling berbagi cerita dan pengalaman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, cinta seorang ayah selalu mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk tetap hadir dalam hati.